Kelahiran Pedang Iblis bab 871 Perubahan. Nuh menatap wanita tua itu dengan perhatian penuh, tetapi matanya membelalak ketika dia mengenalinya. Wanita bermahkota memiliki rambut putih, tetapi ada beberapa helai merah yang tersebar di sekitar mahkota emas di kepalanya. Gaya rambut dan corak merah itu mengingatkannya pada gadis yang oleh warga negara Odrea disebut Tuan Lisa, tanya Noah, dan senyum wanita itu tersungkur saat mendengar namanya dipanggil. Gesturnya juga membenarkan saran Nuh, dan dia tidak mau menganalisisnya lebih banyak pada realisasi itu. Lisa hanyalah pembudidaya peringkat 3 di tahap gas. Pikirannya bahkan berada di peringkat ketiga, jadi tidak ada satupun tentang dirinya yang bisa lolos dari kesadaran-kesadaran Nuh. Nuh tahu bahwa Lisa bahkan tidak satu dekade lebih muda darinya. Tetap saja, dia menua terlalu cepat. Penampilannya saat ini terlalu tua untuk kultivator peringkat 3 yang belum hidup lebih dari 150 tahun. Dia menemukan alasan di balik itu dengan cukup cepat. Dan Tian Lisa memiliki bekas luka panjang yang selalu bocor berat. Cedera itu tampak tua, dan sepertinya tidak pernah sembuh total. Nuh menduga bahwa kultivasinya telah mengalami banyak kemunduran, yang akhirnya membuat Nuh seolah-olah dia adalah orang biasa. Kamu belum menua sehari pun, kata Lisa sambil berdiri dari singgasana dan menatap teman-temannya. Tapi ini tidak berarti kamu tidak berubah. Nuh hanya bisa membocorkan para pembudidaya heroik di belakangnya dengan kata-kata itu. Ketika dia pertama kali tiba di negara Odrea, dia masih seorang pembudidaya tunggal yang tidak memiliki sekutu. Dia juga tidak memiliki organisasi di belakangnya, dan kekuatannya terlalu rendah sehingga relevan dalam lingkungan politik dunia. Namun, dia tidak sendirian lagi sekarang. Perjalanannya akhirnya membawanya untuk menemukan kekasih, seorang sahabat, dan sahabat yang bisa dipercaya. Dia bahkan memiliki salah satu organisasi terkuat di seluruh tanah fana yang mendukungnya. Kekuatannya juga menempatkannya di antara para elit dunia, dengan hanya beberapa monster tua yang masih melampaui levelnya. Dia telah bertemu dengan seorang pejuang yang kejam lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi dia hanya melihat monster yang telah merebut apapun yang dunia coba jauhkan darinya sekarang. Apakah kamu datang untuk membebaskan kami? Lisa bertanya dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya. Dia selalu percaya bahwa seseorang pada akhirnya akan membalas kebaikannya, tetapi dia tidak sepenuhnya delusi. Nuh jelas berada di atas peringkat manusia, dan makhluk pada tingkat itu biasanya tidak peduli dengan sekelompok pembudidaya manusia. Juga, formasi pertahanan berhasil menyadari kelompoknya hanya setelah mereka melintasi perbatasan negara, yang berarti bahwa dia harus menjadi luar biasa bahkan di antara aset heroik. Dia yakin seseorang dengan status setinggi itu memiliki alasan lain untuk kembali ke negaranya yang terbuang, dan satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah mausoleum. Kita akan menjelajahi mausoleum dulu, Noah dengan cepat membenarkan kecurigaannya. Kamu akan bergabung dengan HIV jika kami tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Nuh tidak keberatan jika para prajurit bangsa Odrea bergabung dengan organisasinya. Mereka hanyalah pembudidaya manusia, tetapi mereka adalah pejuang berpengalaman yang telah dipaksa berjuang untuk hidup mereka sejak lahir. Bahkan organisasi terbaik pun tidak bisa melatih prajurit yang begitu cocok untuk perjalanan kultivasi. Masing-masing prajurit itu bisa menjadi tandingan talenta terbaik dunia dengan sumber daya yang tepat, terutama yang termuda. Namun, dia tidak melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa mereka harus menjelajahi mausoleum terlebih dahulu. Dewa Kekaisaran terlalu misterius, dan seluruh bangsa bisa menyembunyikan rahasia yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Kehati-hatian adalah persyaratan minimum ketika berhadapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan ilahi. Aku mengerti, kata Lisa saat dia pindah ke belakang aula, di mana dia meletakkan tangannya di tempat tertentu di dinding. Serangkaian prasasti menyala, dan sebuah pintu tersembunyi terbuka untuk mengungkapkan lorong berbatu ke bawah yang dipenuhi garis-garis bersinar. Semua orang dalam kelompok kultivator heroik menganalisis garis-garis yang bersinar itu, dan bahkan Nuh mau tidak mau mempelajarinya. Pikirannya sekarang dapat memperhatikan fitur-fitur yang dia lewatkan saat itu. Garis-garisnya sudah tua. Tujuan utama mereka tampaknya adalah pengangkutan Brett ke lapisan struktur yang lebih dalam, sementara juga melepaskan sebagian darinya ke lingkungan. Itu menyerupai sistem irigasi yang menggunakan Brett alih-alih air, pikir Nuh saat dia melangkah ke dalam lorong. Meskipun tidak semudah itu, peringkat heroik bukan hanya masalah kepadatan nafas. Ada hukum yang terlibat di tingkat tersebut. Jadi, klaim bahwa mausoleum memiliki area pelatihan yang cocok untuk pembudidaya dari peringkat pertama hingga ke-6 berarti bahwa lapisan yang lebih dalam secara teoritis menampilkan sesuatu yang lebih dari sekadar nafas. Nina meninggal dalam pertempuran beberapa dekade yang lalu, kata Lisa begitu dia melihat Noah melangkah ke dalam lorong. Dia punya keluarga dan bahkan cucu. Mereka masih hidup. Nuh mendengarkan kata-kata itu tetapi tidak menghentikan gerak majunya. Lisa takut dia akan meninggalkan warga negara Odrea setelah mendapatkan apa yang dia inginkan dari mausoleum. Kata-katanya hanyalah kata-kata yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang mengamankan masa depan bagi negaranya.
Tak seorang pun di kelompok Noah berbicara saat mereka mengikutinya di koridor, dan bahkan Fight menahan diri untuk tidak berkomentar tentang mantan pacarnya. Alasannya adalah aura tegang yang mulai keluar dari sosok June. Nuh meraih tangannya ketika dia melihat reaksinya, dan dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ekspresinya. Aku tidak bisa tidak membencinya karena dia telah mengalahkanku untuk mendapatkanmu lebih dulu, kata June setelah menghela nafas. Sebenarnya dia tidak cemburu pada Nina, tetapi niat bertarungnya memicu reaksi naluriah terhadap apa yang dia anggap sebagai kekalahan. Aku tidak akan bersamamu jika bukan karena dia, kata Noah dengan nada hangat sebelum menunjuk ke aula di depan. Hati-hati, ada pembudidaya peringkat 1 di sini. June melakukan yang terbaik untuk menekan kesadarannya pada saat itu. Lagi pula, bahkan sedikit saja energi mentalnya akan cukup untuk membunuh semua anak yang berkultivasi di lapisan pertama. Tatapan ingin tahu pergi ke 6 orang asing yang berjalan melalui mausoleum. Kultivator peringkat 1 mencoba untuk memeriksa mereka dengan pikiran mereka yang lemah, tetapi mereka hanya bisa melihat fitur wajah mereka, tanpa memahami apapun tentang kekuatan mereka. Nuh dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka berjalan langsung menuju lapisan ketiga ketika mereka menemukan sekitar 100 tentara yang bersujud ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di hadapan para pembudidaya yang gagah berani. Kelompok itu juga tidak berhenti di situ dan berjuang untuk koridor yang mengarah ke lapisan keempat. Tetap saja, mereka hanya menemukan dinding yang memiliki matriks teleportasi yang tergambar di permukaannya saat mereka mencapai ujungnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 872 putih. Setidaknya itu diharapkan, pikir Nuh ketika dia melihat matriks teleportasi di ujung koridor yang mengarah ke lapisan keempat mausoleum. Kesadaran laut Nuh terlalu lemah untuk mencapai kedalaman itu selama dia tinggal di negara Odrea. Garis-garis bersinar yang menutupi seluruh struktur itu terlalu membebani pikirannya. Dia tidak pernah melewati lapisan ketiga, tetapi pengetahuannya tentang barisan heroik membuatnya membayangkan hasil yang serupa. Bagian yang lebih dalam dari mausoleum tidak bisa hanya mengandalkan nafas yang dikumpulkan di negara itu untuk menyediakan area pelatihan yang cocok bagi para pembudidaya pada level itu. Saya mulai berpikir bahwa hidup hanyalah rangkaian dimensi yang terpisah. Flying Demon mengutuk dengan suara rendah, tetapi Dreaming Demon dengan cepat membelai bahunya untuk menghiburnya. Nuh tidak bisa menyalahkannya karena merasa sedih. Flying Demon telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam dimensi yang terpisah, dan dia terus menggunakan salah satunya untuk bergerak di seluruh dunia. Mereka berenam sendirian di bagian mausoleum itu. Tak satu pun dari kultivator peringkat 3 lain di negara ini dapat mencapai kedalaman itu karena kekurangan mereka sarana untuk meningkatkan pikiran mereka hingga batas peringkat manusia. Jalan di depan adalah milik mereka untuk ditangani. Namun, mereka tidak segera mengaktifkan matriks teleportasi. Para ahli tidak tahu apa yang akan mereka temukan di sisi lain, dan pengalaman buruk kedua iblis itu cukup membuat Nuh ragu-ragu tentang tempat itu. Tetap saja, itu tidak berarti bahwa mereka menyerah pada misi mereka. Mereka hanya perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Keenam pembudidaya heroik tidak keluar dari mausoleum. Mereka menghubungi organisasi mereka tepat di koridor saat mereka mengubah mereka bahwa misi bisa memakan waktu cukup lama. Tentu saja, Fight dan June hanya mengumumkan beberapa detail tentang mausoleum karena mereka berniat menyerahkan sebagian besar keuntungan kepada Nuh dan Hiv. Dewan tidak keberatan bahwa Fight mungkin terpaksa menghabiskan waktu bertahun-tahun di negara Odrea. Tidak akan ada pertempuran dalam waktu dekat, dan hilangnya pembudidaya peringkat 5 pada periode itu tidak akan memengaruhi pengaruhnya secara keseluruhan di benua. Namun, baik Hiv maupun keluarga Elbas menyatakan keprihatinan mereka. Royals tidak suka bahwa tidak ada pembawa garis keturunan Raja Elbas yang sebenarnya dalam misi tersebut. Tetapi mereka harus menyerah pada tuntutan Penatua Julia karena Hiv memegang kunci untuk melewati formasi pertahanan. Namun, mereka mulai mempertanyakan mengapa penjelajahan negara yang terisolasi membutuhkan banyak waktu. Sebaliknya, Hiv memiliki keluhan yang berbeda. Dengan Nuh, Daniel, dan 2 iblis dikerahkan dalam misi itu, sebagian besar kekuatannya akan hilang selama eksplorasi itu. 4 pembudidaya peringkat 5 bukanlah aset yang dirasa nyaman digunakan untuk sesuatu yang begitu misterius. Lagi pula, Hiv hanya menghitung 10 ahli di level itu. Dan Daniel, melanjutkan misi berarti hampir membagi 2 asetnya yang paling kuat, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diputuskan dengan enteng. Namun demikian, prospek mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Kekaisaran terlalu menarik, dan fakta bahwa Hiv akan mendapatkan bagian terbesar dari keuntungan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Juga, dengan formasi penyalinan aktif di wilayah terpentingnya, dibutuhkan pasukan yang mirip dengan yang dikerahkan melawan Kekaisaran Sandal untuk menjatuhkannya. Situasi politik juga menguntungkan karena ketiga pasukan penyerang memiliki musuh yang sama, dan berpindah pihak akan membawa keseimbangan dalam situasi yang mengerikan. Dewan dan keluarga Elbas tidak bisa mengambil risiko itu di masa ketika mereka harus fokus pada pertumbuhan mereka. Hal yang tak terduga terjadi pada masa itu.
Chasing Demon memutuskan untuk campur tangan karena tidak jelas jalan mana yang lebih baik untuk dikejar dan mengirim pesan langsung ke para ahli HIV yang dikerahkan di negara Audrea. Bahkan Daniel menerimanya. Organisasi tidak dimaksudkan untuk menahan talenta, tetapi untuk membuat mereka berkembang. Maju terus, berjuang, tumbuh, dan jangan ragu. HIV berkembang pesat di Pulau Tandus. Itu tidak akan jatuh di tanah yang diberkati. Penatua Julia kemudian mengirimi mereka jadwal rinci proyek HIV untuk meyakinkan para ahli. Tampaknya Chasing Demon akan menghabiskan tahun-tahun berikutnya menyebarkan formasi penyalinan di wilayah Tandus yang diperoleh baru-baru ini. Sosoknya akan terbuka pada periode itu, dan satu-satunya pandangannya akan menakuti kekuatan apapun yang bermaksud mengeksploitasi kelemahan sementara HIV untuk memperlambat pertumbuhannya. Iblis, Nuh, dan Daniel dapat dengan sepenuh hati fokus pada misi mereka setelah mereka mengetahui hal itu. Dengan Dewan dan Sarang mulai melanjutkan eksplorasi. Keluarga Elbas merasa terpaksa untuk menyerah pada tuntutan mereka dan melepaskan gagasan untuk mengirim pembawa garis keturunan Raja Elbas ke sana. Adapun warga negara Audrea, mereka menjalani masa damai yang langka. Kekaisaran telah menghentikan pelatihannya setelah kekalahan di benua baru. Para prajurit itu tidak keberatan menunggu sedikit lagi untuk mendapatkan kebebasan mereka. Biarkan aku pergi dulu, kata Dreaming Demon ketika kelompok itu telah menyelesaikan semuanya dan siap untuk mengaktifkan matriks teleportasi. Kami, tambah Flying Demon sambil berdiri berdampingan dengan kekasihnya di depan formasi. Nuh tidak keberatan. Mereka adalah anggota terkuat dari grup, dan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi apa yang disembunyikan oleh dimensi terpisah. Juga, mereka memiliki buku catatan bertulisan khusus yang digagas oleh 37, jadi ada kemungkinan mereka dapat memperingatkan yang lain begitu mereka berada di sisi lain. Matrix tidak membutuhkan berat eksternal. Formasi di dalam mausoleum sudah menyediakannya dengan semua energi yang dibutuhkan. Itu diaktifkan segera setelah kedua iblis menyentuh garisnya. Keduanya menghilang setelah garis melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan Noah dan yang lainnya menunggu mereka untuk memperbarui situasi di sisi lain. Namun, sepertinya tidak perlu menggunakan notebook karena Flying Demon muncul kembali beberapa menit kemudian dan mendesak mereka untuk bergabung dengannya. Lebih baik jika kamu melihatnya dengan matamu, kata Flying Demon, dan kelompok berlima menyentuh garis bersinar yang menyelimuti mereka dengan cahaya putih. Sebelum memindahkannya ke sisi lain matriks. Cahaya putih masih bersinar di mata Nuh ketika efek teleportasi menghilang, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa langit adalah penyebab dari fenomena itu. Langit seluruhnya putih dan memancarkan cahaya konstan yang menyinari dataran biru yang tampak menyebar tanpa henti ke segala arah. Nuh memikirkan sesuatu ketika dia melihat pemandangan itu, dan kedua iblis itu menoleh ke arahnya ketika mereka mengerti bahwa dia memiliki ide yang mirip dengan mereka. Mereka bertiga mau tak mau memikirkan patung yang mereka lihat di Istana Fana. Kelahiran Pedang Iblis Bab 873 Penerimaan. Lingkungan baru memiliki langit putih yang memancarkan cahaya abadi dan medan biru yang mengandung jumlah nafas yang tidak dapat ditahan oleh pembudidaya manusia. Pemandangan itu jauh lebih aneh, tetapi para ahli dalam kelompok Nuh telah melihat ciri-ciri aneh itu. Medan biru adalah ciri khas dari sebidang tanah abadi, dan keenamnya telah melihat cahaya serupa di sisi celah lain yang dibuat selama peningkatan tangan kanan Tuhan. Tetap saja, sulit untuk membuat koneksi dengan pesawat yang lebih tinggi, terutama bagi para pembudidaya yang tidak memiliki akses ke pengetahuan yang terkandung di dalam Istana Fana. Itu bukan masalah kekurangan kecerdasan. Sebaliknya, para ahli di sana tidak dapat membuat deduksi yang paling cepat dan masuk akal karena terlalu luar biasa untuk memikirkannya. Namun, itu tidak berlaku untuk Nuh dan kedua iblis itu. Mereka bertiga telah melihat patung yang mewakili alam semesta yang dikenal oleh arsitek ilahi. Ada bola yang lebih besar di struktur itu, dan warnanya putih bersih sama seperti yang memenuhi langit saat ini. Juga, mereka telah membuat hubungan itu selama kenaikan tangan kanan Tuhan, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memikirkan kemungkinan gila itu. Apakah ini replika yang lebih sulit? Setan terbang bertanya. Dewa Kekaisaran seharusnya jauh lebih tua darinya. Nuh segera menolak tawaran itu. Dan Kekaisaran Sandal ini baru saja muncul pada periode ketika dia pergi. Garis waktu tidak cocok. Mereka bertiga memiliki gagasan yang kabur tentang kapan arsitek ilahi hidup. Menurut catatan yang diambil di Istana Fana, dia telah naik 6.000 tahun yang lalu. Kekaisaran Sandal baru berusia beberapa abad pada masa itu. Nuh dan Iblis tidak mengetahui batas entitas, tetapi potongan informasi yang mereka miliki tampaknya mengarah ke arah yang berbeda. Ada kemungkinan Dewa Kehancuran telah berinteraksi dengan arsitek ilahi, tetapi dimensi putih sepertinya bukan gayanya. Tentu saja, itu hanya hipotesis. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang dilakukan Dewa Kekaisaran ketika dia menghilang. Dia mungkin telah kembali ke tanah fana lebih cepat dan berinteraksi dengan entitas ilahi pada waktu itu hanya untuk menugaskan pekerjaan itu. Kita harus fokus pada topik lain, Dreaming Demon mengintervensi.
Mencari tahu apa ini memiliki prioritas daripada mengungkap alasan di balik penciptaannya. June, Fight, dan Daniel menyaksikan interaksi itu dengan ekspresi bingung, tetapi mereka tidak mengalihkan fokus mereka dari dunia di sekitar mereka. Dimensi terpisah tampak sangat besar, dan memiliki kepadatan Brett yang mirip dengan benua baru. Formasi itu berada di tengah dataran luas dan tandus yang menampilkan serangkaian pegunungan terpencil di kejauhan. Tidak ada tepi yang terlihat. Dataran membentang ke segala arah dan mengarah ke lingkungan berbeda yang tidak dapat dilihat oleh kelompok itu dari posisi mereka. Juga, ada beberapa helai rumput yang tumbuh jarang di medan yang tidak bernyawa itu. Fakta bahwa dimensi terpisah mampu melahirkan bentuk kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Seolah-olah mereka berada di dalam dunia nyata daripada di dalam sesuatu yang diciptakan oleh keberadaan yang kuat. Nuh dan Iblis sudah melewati pertimbangan itu. Mereka melakukan yang terbaik untuk menemukan sesuatu yang menyangkal ide awal mereka tentang tempat itu. Tetap saja, semuanya tampak menunjuk ke arah itu. Kita harus menghadapinya, lanjut Dreaming Demon. Bahkan cocok dengan apa yang kita ketahui tentang masalah Dewa Kekaisaran. Ya, kata Flying Demon dengan sedikit keengganan dalam nadanya. Tapi kenapa pergi setelah kamu membangun tempat ini? Apakah dia mengambil potongan setiap kali untuk membawanya ke sini? Ada titik hitam di bola putih patung itu, Nuh menyimpulkan. Dan bahkan lebih banyak keengganan memenuhi ekspresi iblis pada kata-katanya. Sekalipun mereka tidak tahu banyak, gagasan mereka tampaknya terlalu tepat untuk disangkal. Apakah kamu keberatan menjelaskan? June bertanya sambil menendang pergelangan kaki Noah untuk meminta perhatiannya. Fight dan Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk pada gerakan itu. Mereka tidak ingin menjadi orang yang mengganggu pembicaraan di antara entitas yang mengancam itu. Baru pada saat itulah Nuh menyadari bahwa mereka bertiga belum membuat koneksi, dan dia tidak keberatan menyelesaikan keraguan mereka. Tampaknya ini adalah replika dari Immortal Lands atau beberapa dimensi yang dibangun dengan bagian sebenarnya dari pesawat yang lebih tinggi. Begitu dia menyebutkan tanah abadi, mereka bertiga membuat hubungan dengan detail yang terlihat sepanjang hidup mereka. Kemiripan dimensi itu dengan apa yang mereka ketahui tentang alam yang lebih tinggi segera menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Gelombang keheranan menyapu mereka pada saat itu. Satu-satunya gagasan bahwa ada harta karun yang tersembunyi tepat di depan mata mereka sungguh luar biasa. Namun, itu semua masuk akal ketika mereka memperhitungkan bahwa mereka telah menjalani seluruh hidup mereka berbagi tanah fana itu dengan entitas ilahi yang tidak terlalu sering muncul di depan umum. Kita maju terus kan? Flying Demon bertanya, dan alis Nuh melengkung saat dia menjawabnya. Apakah aku harus mengingatkanmu apa yang tidak kami lakukan ketika kami melihat istana fana? Kedua iblis mengungkapkan senyuman pada kata-katanya. Dan mereka berangkat untuk menjelajahi area tersebut dari perspektif yang lebih luas. Nuh dengan cepat mengikuti mereka, dan tiga ahli lainnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak membutuhkan penjelasan untuk memahami bahwa mereka tidak mundur. Saat mereka berenam terbang lebih tinggi, mereka menyadari bahwa pancaran cahaya putih mulai memengaruhi lingkungan mental mereka. Langit memancarkan tekanan yang mencegah makhluk hidup yang lemah untuk mendekatinya. Satu-satunya masalah adalah bahwa bahkan pembudidaya peringkat 5 hanyalah keberadaan yang lemah di mata pesawat yang lebih tinggi. Kelompok itu naik ke udara, tetapi segera merasa terpaksa berhenti. Cahaya putih mulai memengaruhi kemampuan mental mereka, dan hanya Dreaming Demon yang mampu maju terus dalam pendakiannya. Namun, dia tetap berhenti dengan teman-temannya karena mereka telah mencapai ketinggian yang memberi mereka cukup pandangan ke daerah sekitarnya. Lingkungan yang memenuhi pandangan mereka menyerupai benua baru, dengan satu-satunya pengecualian bahwa cahaya putih memenuhi setiap sudut dunia itu. Tidak ada binatang ajaib dalam pandangan mereka, tetapi tanaman jarang lainnya mulai muncul begitu mereka mengalihkan fokus mereka ke kejauhan. Tidak ada angin di sana, yang memberikan aura abadi pada pemandangan itu. Rasanya seolah-olah wilayah itu kebal terhadap berlalunya waktu dan akan tetap dalam keadaan itu selamanya. Haruskah kita mulai dari belakang dan melihat apakah ada perbedaan dengan jalan ke depan? Flying Demon bertanya, dan teman-temannya bahkan tidak perlu mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Mereka terbang melewati formasi untuk mencari tepi tempat itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 874 Gale. Kelompok itu segera menemukan bahwa tidak sulit untuk melacak posisi mereka bahkan jika mereka kekurangan sinyal yang jelas. Kepadatan nafas di udara akan berkurang saat mereka terbang menuju apa yang mereka yakini sebagai bagian belakang dimensi karena berada di ayat yang berlawanan dari bagian itu. Mereka bahkan mulai menemukan bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Pohon-pohon pertama muncul setelah mereka meninggalkan dataran, dan petak-petak kecil semak belukar mulai memenuhi medan yang terus menjadi lebih gelap saat mereka menjauh dari matriks teleportasi. Satu-satunya masalah dalam penjelajahan mereka adalah cahaya putih yang terus-menerus dipancarkan oleh langit, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk maju dengan berjalan kaki. Tidak ada malam di dunia yang aneh itu. Langit terus bersinar tanpa henti, tanpa pernah berhenti mendorong batas pikiran mereka.
Bahkan dengan kesadaran masyarakat di peringkat kelima, keenam ahli tidak dapat menahan tekanan terus-menerus yang mencoba menembus dinding bola mereka. Mencapai tanah tidak menyelesaikan masalah itu. Berminggu-minggu berlalu, bahkan tekanan halus yang mencapai tanah mulai membebani pikiran mereka dan memaksa mereka berlindung dari pemandangan langit yang menindas itu. Mereka harus menggali gua yang dalam untuk menghindari kontak langsung dengan cahaya putih dan beristirahat sejenak untuk menghilangkan tekanan yang terakumulasi selama eksplorasi. Hanya 1 atau 2 hari istirahat yang cukup bagi pikiran mereka untuk kembali ke puncaknya. Tetap saja, fakta bahwa mereka perlu bersembunyi dari cahaya membuat mereka mengerti bahwa dimensi itu tidak dimaksudkan untuk makhluk pada level itu. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang terlalu memengaruhi mereka. Pancaran langit adalah pengaruh positif pada bidang mental mereka karena memperkuat dinding mereka. Nuh bahkan kadang-kadang mendapati dirinya terbang sendirian untuk menjaga agar jadwal latihannya tetap berjalan. Juga, dia membutuhkan semua tekanan yang bisa dia dapatkan jika dia ingin mengandalkan sifat energi mentalnya lagi. Menurutnya, dimensi terpisah sudah memenuhi persyaratan area pelatihan yang cocok untuk pembudidaya heroik. Saat mereka menjelajah lebih jauh, tanah biru mulai berubah menjadi coklat karena kurangnya bread di kainnya. Lingkungan mulai kehilangan properti yang menjadikannya bagian dari bidang yang lebih tinggi dan kembali ke standar tanah fana. Pada saat itulah kelompok itu melihat binatang ajaib pertama dari dimensi terpisah. Mereka adalah makhluk langka di peringkat keempat yang dengan malas memakan nafas di lingkungan untuk makanan mereka. Tetapi beberapa dari mereka terlibat dalam perkelahian yang berantakan dengan binatang buas di level yang sama. Populasi fauna itu bertambah karena tanah menjadi benar-benar coklat, dan bahkan beberapa makhluk dalam barisan manusia mulai bermunculan. Level binatang itu menurun saat mereka maju, tetapi jumlah mereka meningkat karena area itu luar biasa untuk makhluk di barisan manusia. Kurangnya lautan kesadaran mereka juga membuat mereka mengabaikan tekanan konstan yang terpancar dari langit, sehingga mereka tidak mengalami kerugian saat berburu di permukaan. Batasan dimensi akhirnya tiba, dan mereka muncul sebagai tebing retak yang menyebabkan kehampaan yang sering terlihat pada struktur serupa. 6 ahli berbalik pada saat itu dan terus menganalisis lingkungan saat mereka kembali ke matriks teleportasi. Mereka memiliki arahan umum dan telah mengumpulkan beberapa data saat itu. Sudah waktunya untuk menyelam lebih dalam ke dimensi. Nuh telah berburu dan mempelajari beberapa binatang ajaib di sepanjang jalan, tetapi dia tidak dapat menemukan perbedaan apapun dari makhluk yang menghuni dunia luar. Mereka bahkan merasakan hal yang sama, jadi dia dengan cepat menyerah pada hipotesis bahwa mereka dapat membawa ciri-ciri yang tidak biasa karena lingkungan yang unik itu. Satu-satunya pola yang bisa dia lihat pada spesies mereka adalah bahwa makhluk yang bisa hidup di bawah tanah lebih padat. Itu membuatnya menyimpulkan bahwa langit memengaruhi mereka dengan cara yang tidak dapat dilihatnya dalam rentang waktu beberapa minggu. Lagi pula, dia tidak melihat makhluk terbang apapun pada periode itu, dan bahkan binatang tertinggi pun lebih jarang dibandingkan dengan yang terkecil. Tampaknya ada seleksi alam yang mengistimewakan makhluk-makhluk yang menjaga jarak sejauh mungkin dengan langit. Sebagian besar data yang dikumpulkan dari binatang buas di jajaran manusia tidak dapat diandalkan karena makhluk-makhluk itu belum menjadi penghuni yang layak di tanah itu. Mereka terlalu lemah untuk mencapai wilayah di mana tanahnya benar-benar biru dan cocok dengan kebutuhan pesawat yang lebih tinggi. Bahkan binatang buas di barisan heroik yang ditemukan tepat setelah matriks teleportasi menderita masalah yang sama. Kelompok itu hanya melihat bagian bawah rantai makanan. Makhluk yang diperoleh dari lingkungan itu haruslah mereka yang tinggal di daerah pusat. Nuh dan yang lainnya beristirahat ketika mereka mencapai formasi dan berjalan menuju pegunungan terpencil di kejauhan. Sisi dimensi itu mengikuti pola yang sama, dan makhluk hidup yang kompleks mulai muncul saat kelompok itu meninggalkan dataran untuk memasuki area baru itu. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan makhluk hidup di sana, yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang ditemukan di sisi lain. Rencana magis dan binatang buas mulai menunjukkan kehadiran mereka saat kelompok itu berusaha maju, tidak peduli dengan kepadatan nafas yang terus meningkat di udara. Makhluk yang tidak terbatas pada tingkat yang lebih rendah dari peringkat keempat menjadi pemandangan umum di negeri misterius itu. Tampaknya hanya area di sekitar matriks teleportasi yang tidak memiliki keberadaan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, bagian dunia lainnya sangat mirip dengan benua baru saat pertama kali jatuh. Beberapa makhluk terbang langka juga mulai bermunculan. Nuh mengenali sebagian besar spesies itu dan mencatat bahwa semuanya adalah jenis terkuat dari jenis binatang ajaib itu. Tampaknya langit hanya dimiliki oleh berbagai spesies yang membawa ciri-ciri terbaik dari jenisnya. Nuh tidak menghentikan studinya tentang fauna selama eksplorasi. Beberapa dari spesies tersebut menunjukkan beberapa peningkatan yang mereka peroleh karena lingkungan yang ekstrim tersebut. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanya memiliki kemampuan bawaan yang sedikit lebih kuat, tetapi fitur itu mulai lebih sering muncul dengan sendirinya saat kelompok tersebut bergerak menuju pusat dimensi.
Namun, peristiwa tak terduga terjadi saat mereka melewati lembah yang dibentuk oleh pegunungan terpencil. Angin kencang mulai bertiup dari arah acak dan menyapu ke-6 pembudidaya dengan udara hangatnya. Anggota kelompok Nuh tidak terlalu memikirkannya karena mereka lebih tertarik pada makhluk hidup di sekitar mereka. Tetap saja, kesadaran mereka menjadi lebih tipis di bawah pengaruh angin itu, dan pikiran mereka berkembang hingga mencapai kondisi mental yang mirip dengan yang dialami Nuh selama transformasi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 875 Hukum. Nuh dapat mempertahankan kendalinya selama sensasi yang tiba-tiba itu karena dia pernah mengalaminya sekali. Pikirannya kembali ke keadaan aneh yang dia alami selama transformasi. Dunia hukum terbentang di depan matanya, dan gerakan sederhana dari energi mentalnya membuatnya mencapai tingkat pemahaman yang baru. Namun, sensasi itu lenyap begitu angin kencang melintasi mereka dan menyebar di udara. Daniel dan Veit berlutut ketika kesadaran mereka kehilangan hubungan dengan hukum. Mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan apapun ketika pikiran mereka kembali ke keadaan normal. Namun, individualitas mereka segera memenuhi tubuh mereka dan mengembalikan kekuatan yang telah mereka pelihara selama bertahun-tahun. June juga goyah, tetapi dia berhasil tetap berdiri bahkan jika dia terengah-engah ketika gelombang mentalnya menunjukkan kehadirannya lagi di dunia material. Hanya Nuh dan Iblis yang tidak mengalami kekurangan setelah kejadian mendadak itu. Tetap saja, mata mereka mengamati lingkungan dengan gerakan tajam saat mereka mencoba menemukan penyebab dari fenomena itu. Sebenarnya mereka bertiga pun merasa takut ketika mereka kehilangan kendali atas pikiran mereka. Ketakutan Nuh bahkan melampaui dua iblis karena dia mengira ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan dia akan berubah menjadi naga terkutuk. Namun, pengalaman itu sama sekali tidak berbahaya, kecuali untuk beberapa detik pergumulan yang dialami Veit, June, dan Daniel. Sebenarnya, sepertinya aura mereka berenam menjadi sedikit lebih kuat setelah stabil. Apa itu tadi? Seru Daniel saat dia berjuang untuk berdiri, dan Veit melakukan hal yang sama saat dia menempel di jubah June. Namun, June tidak sepenuhnya stabil dan akan jatuh pada tarikan itu, tetapi Noah memeluknya, mengangkat Veit dalam prosesnya. Dia tidak menjawab pertanyaan Daniel karena dia juga tidak yakin dengan apa yang mereka alami. Dia hanya bisa menghubungkan angin kencang dengan peningkatan sementara kesadaran mereka, tapi dia tidak bisa menjelaskan fenomena itu. Dreaming Demon memiliki lebih banyak pengalaman di bidang itu dan memberikan penjelasan singkat yang dapat memberi mereka gambaran tentang apa yang telah terjadi. Angin itu telah memaksa pikiran kita untuk menyesuaikan diri dengan hukum. Aku tidak tahu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, tapi itu bisa membantu pembudidaya heroik jika mereka mengalaminya sesekali. Tak perlu dikatakan bahwa kata-katanya menimbulkan gelombang keterkejutan di dalam diri teman-temannya. Lagi pula, hukum adalah langkah terakhir dari barisan heroik. Itu memang mirip dengan momen itu, kata June sambil menempel pada Noah sementara pandangannya mengembara melalui pemandangan. Dalam benaknya, dia mencoba mengingat sensasi yang baru saja dia alami dengan harapan dia bisa memasuki keadaan itu sendiri di beberapa titik. Nuh memahami alasan dibalik reaksi berbeda dari anggota kelompoknya atas kata-kata Dreaming Demon. Menjadi jelas bahwa hanya para pembudidaya yang telah menatap dunia hukum yang dapat bertahan dari pencerahan yang dipaksakan itu tanpa mengalami kekurangan apapun. Nuh memiliki pengalamannya selama transformasi dan saat-saat langka pencerahan ketika dia bereksperimen dengan kegelapannya. Pikirannya menyentuh dunia itu juga selama sesi meditasinya, meskipun hanya sesaat. Kedua iblis berada di tingkat yang lebih tinggi di dalam peringkat kelima, dan mereka memiliki keberadaan ilahi sebagai tuan mereka. Mereka sudah cukup mengekspresikan individualitas mereka dan berada pada fase di mana mereka harus belajar bagaimana menggunakan hukum. Dreaming Demon berada di atas kekasihnya dalam hal pemahaman karena dia tidak harus mengalami stagnasi selama 1000 tahun, tetapi kekuatannya selalu luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah kultivator peringkat 5 di panggung padat. Tetap saja, Flying Demon telah pulih selama periodenya di dalam sarang. Dan dia adalah keberadaan yang membanggakan di puncak tahap cair bahkan jika sebagian dari potensinya telah terbuang percuma dalam dimensi arsitek ilahi. Jalannya telah mencapai titik di mana dia harus belajar bagaimana menggunakan hukum juga, jadi interaksinya dengan dunia itu lebih sering terjadi. Adapun 3 pembudidaya lainnya dalam kelompok mereka, hanya June yang pernah berinteraksi dengan hukum 1 kali. Pencerahannya telah tiba setelah sesi kultivasi ganda dengan Nuh ketika dia menggunakan 2 jenis percikan api yang dimilikinya untuk melahirkan energinya yang lebih tinggi. Namun, itu hanya sekilas pada saat itu. Pencerahan paksa yang dia alami sekarang telah bertahan lebih lama. Apakah ini mungkin? Tanya Noah sambil membelai rambut June. Apakah ada angin yang memaksakan pencerahan sebagai ciri dari tanah abadi? Penemuan itu terlalu mengejutkan bagi seseorang seperti Nuh, yang sangat ingin mengoptimalkan pelatihannya. Jika dia menemukan cara untuk mempelajari dan mengeksploitasi angin itu, pemahamannya tentang dunia akan meningkat pesat, dan itu akan memberinya akses ke pengetahuan yang lebih luas tentang nafas. Menciptakan energi yang lebih tinggi tidak akan menjadi masalah pada saat itu,
dan bahkan proyek lain akan jauh lebih mudah jika dia bisa mencapai pemahaman tentang kultivator peringkat 5. Namun, tidak ada yang gratis di dunia surga dan bumi. Keadilan mereka harus diterapkan di mana-mana, bahkan dalam hal-hal yang baik. Dreaming Demon tidak gagal untuk memperhatikan keinginan dalam tatapannya dan memutuskan untuk menjelaskan masalah ini lebih jauh dan dalam semua aspeknya. Sementara setiap pencerahan pada umumnya baik, fakta bahwa itu dipaksakan adalah masalah. Angin tidak memengaruhi pikiran Anda. Itu hanya membawa hukum mentah dan kacau yang dianalisis kesadaran Anda ketika bersentuhan dengan mereka. Sedikit bau bisa meningkatkan pemahaman umum Anda, tetapi badai akan menghancurkan individualitas Anda. Apakah maksudmu akan ada badai di atas sana? Nuh bertanya, dan nada keinginan muncul dalam nadanya ketika dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di mana makhluk ilahi dapat memanfaatkan fenomena itu. Noah, Dreaming Demon menghela nafas sebelum berbicara lagi, aku baru saja menemukan bahwa mungkin ada angin yang terbuat dari hukum di tanah abadi. Menurut logika dunia ini, badai harus ada sebagai bentuk malapetaka bagi makhluk ilahi, tapi saya sarankan Anda melarikan diri jika Anda kebetulan bertemu dengan mereka. Tentu saja, Dreaming Demon berusaha bersikap masuk akal karena dia tahu bahwa Nuh merasa sulit untuk menahan diri ketika harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, dia dengan senang hati akan mengikutinya ke dalam badai hukum jika dia menemukan cara untuk mengeksploitasi potensinya. Namun demikian, mereka harus mempelajari dimensi itu terlebih dahulu karena dapat memberi mereka keuntungan yang signifikan sekali dan jika mereka berhasil naik. Karena angin dapat membawa hukum ke sana, ada kemungkinan peristiwa alam berbahaya lainnya terjadi di daerah tengah. Kelahiran Pedang Iblis Bab 876 Badai. Peristiwa yang tiba-tiba tersebut meningkatkan keinginan kelompok tersebut untuk mengungkap rahasia dari dimensi yang terpisah tersebut. Meski begitu, mereka harus istirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju area tengah. Mereka ingin mengasimilasi keuntungan yang diperoleh sebelum mendekati wilayah yang pasti lebih berbahaya. Gerakan maju mereka dilanjutkan, tetapi mereka memberikan perhatian khusus pada setiap jejak angin saat mereka bergerak maju. Dreaming Demon benar ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyalahgunakan hukum yang membingungkan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka harus menghindarinya sama sekali. Undang-undang itu membantu mereka memperluas pemahaman mereka tentang langkah selanjutnya dalam barisan heroik dan tidak berbahaya jika diambil dalam jumlah kecil. Saat ini, hanya 2 iblis yang berusaha menggunakan hukum, sementara yang lain masih mengekspresikan individualitas mereka. Nuh hampir kehilangan minat pada binatang ajaib setelah itu. Dia masih akan menganalisis makhluk yang dia temukan di sepanjang jalan. Tetapi memahami struktur fauna telah kehilangan prioritas ketika dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selain itu, rantai makanan tampaknya cukup sederhana, dan ciri unik dari spesimen yang hidup di sana juga tidak begitu istimewa. Faunanya beragam, tetapi ada banyak binatang ajaib yang bisa hidup di bawah tanah. Begitu banyak spesies yang berbeda biasanya tidak akan hidup di daerah yang sama, bahkan di daerah yang berasal dari tanah abadi. Oleh karena itu, Nuh berpikir bahwa dewa kerajaan telah mendorong mereka ke sana, tanpa peduli untuk menciptakan keseimbangan atau ekosistem yang berfungsi. Dia baru saja membiarkan seleksi alam berjalan dengan sendirinya. Tentu saja, itu hanya hipotesis. Namun, Nuh punya alasan untuk percaya bahwa Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan untuk memelihara makhluk-makhluk di sana. Tidak ada ahli di bidang binatang ajaib yang akan menempatkan makhluk terbang di dunia mana langit adalah musuh. Itu hanya pemborosan sumber daya untuk menempatkan makhluk yang tidak cocok untuk suatu lingkungan, dan itu tidak bertindak sebagai sumber makanan utama bagi spesies lain. Di mata Nuh yang terlatih, mereka tidak lebih dari ornamen yang dimaksudkan untuk membuat dimensi itu terlihat lebih cantik. Adapun fitur-fitur khusus, setiap makhluk hidup yang tumbuh dan makan di tanah yang fantastis dari tanah abadi akan lebih kuat dari rekan-rekannya. Tidak heran jika makhluk di sana memiliki tubuh yang lebih baik dan bisa melancarkan serangan yang sedikit lebih kuat. Itu bahkan bukan masalah nafas. Energi yang dibawa oleh binatang ajaib di sana hampir sama dengan makhluk di dunia luar. Tetap saja, pemeliharaan terus-menerus dari tanah itu membuat mereka tumbuh dengan kemampuan alami yang ditingkatkan. Sepertinya mereka adalah versi terbaik yang ditawarkan spesies mereka. Kepadatan nafas meningkat saat mereka bergerak maju, tetapi cahaya putih yang dipancarkan oleh langit mempertahankan intensitas yang sama. Itu adalah tekanan yang konstan dan mengenakan yang mencoba masuk ke dalam lingkup mental makhluk yang diteranginya. Kepadatan yang meningkat tidak memengaruhi manusia dalam kelompok Nuh. Mereka adalah kultivator heroik yang menyerap nafas di dalam materi. Bentuk energi mentah itu tidak membantu dalam kultivasi mereka. Namun, itu berbeda untuk bibrida dan binatang ajaib. Nuh merasa diremajakan setiap kali dia bernapas saat kelompok itu mencapai area di mana makhluk pertama di peringkat kelima mulai muncul. Ada tumbuhan dan hewan di wilayah itu, dan lingkungan benar-benar meninggalkan kemandulannya untuk memberi ruang bagi berbagai pemandangan.
Lahan semak, hutan, padang rumput, wilayah-wilayah dengan dimensi terpisah itu menawarkan semua jenis lanskap menakutkan yang dipenuhi oleh makhluk hidup yang kuat. Selain itu, angin juga lebih sering bertiup di daerah tersebut. Keenam pembudidaya hanya berhasil menemukan angin kencang lainnya ketika mereka mencapai tanah itu, tetapi mereka menemukan dua lagi saat mereka menjelajahi tempat-tempat yang penuh kehidupan itu. Tampaknya tidak ada hubungan nyata antara kedua faktor tersebut. Menurut hipotesis Dreaming Demon, kepadatan Brett yang lebih tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk melahirkan akumulasi hukum yang berantakan itu. Langit juga memiliki pengaruh pada fenomena itu. Jika tidak, para ahli di dunia luar akan melihatnya terjadi secara alami di benua baru. Namun, kelompok tersebut segera menyadari bahwa kehadiran angin kencang yang lebih tinggi tidak menguntungkan mereka. Angin mulai menjadi lebih kencang dan padat saat mereka menekan ke depan. Mereka masih agak lunak, tetapi jumlah hukum kacau yang dikandungnya telah melampaui apa yang dapat ditangani oleh para pembudidaya pada level mereka. Kelompok tersebut beralih dari mencari angin kencang menjadi menghindarinya, dengan hanya Dreaming Demon yang mampu membenamkan dirinya dalam pemahaman yang lebih luas itu. Flying Demon berjuang ketika dia melihat kekasihnya berlatih begitu keras di lingkungan berbahaya itu. Dia memiliki pemahaman dan kekuatan untuk mengikutinya di dalam angin itu. Namun, individualitasnya masih membawa bekas luka yang ditinggalkannya selama ribuan tahun dalam kesendirian dimensi arsitek ilahi. Keberadaannya terlalu tidak stabil untuk bergabung dengan hukum-hukum itu dan keluar dengan utuh. Di sisi lain, perhatian Nuh kembali ke fauna di tempat itu. Ada lusinan binatang ajaib di peringkat kelima di beberapa area yang telah mereka jelajahi, dan itu hanya satu sisi dari tempat yang sangat luas itu. Ada kemungkinan besar bahwa bagian dimensi yang berlawanan mengikuti struktur yang sama dan menampilkan jumlah makhluk kuat yang sama yang dapat membantunya memelihara tubuhnya. Mencapai peringkat ke-6 sepertinya tidak mustahil lagi dengan laut, dimensi ini. Dan dunia lain, pikir Nuh ketika mereka melintasi wilayah lain dengan 7 binatang ajaib dan tumbuhan di peringkat kelima. Dengan angin yang terbuat dari hukum mentah. Lingkungan yang mencoba meniru pesawat yang lebih tinggi, dan berbagai bentuk kehidupan yang kuat, Mausoleum mengklaim memiliki area pelatihan yang cocok untuk pembudidaya heroik. Di beberapa titik dalam penjelajahan mereka, Nuh merasakan sesuatu yang aneh di udara. Tubuh dan pikirannya melahirkan kesadaran bawaan yang bahkan para kultivator pada tingkat yang lebih tinggi akan merasa sulit untuk menandinginya. Juga, insting bertahan hidupnya adalah satu liga di atas manusia dan binatang buas biasa. Ketika mereka mencapai padang rumput yang memisahkan mereka berenam dari Sungai Biru, Nuh merasakan ketegangan tertentu di udara, dan tubuhnya tidak ragu untuk mengirimkan informasi dasar ke pikirannya sehingga dapat mengubahnya menjadi pemikiran yang sebenarnya. Butuh waktu kurang dari sesaat baginya untuk memahami penyebab sensasi itu, dan dia memberi isyarat kepada orang lain di sekitarnya untuk berhenti sebelum memperingatkan mereka dengan satu kata pun. Penyergapan. Peringatannya memicu reaksi dari makhluk yang sedang menunggu, dan 4 ular raksasa di tingkat atas dari peringkat kelima muncul di tanah hanya untuk menerkam sekelompok manusia. Salah satu ular menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat Nuh telah memblokir serangan diam-diamnya dengan tangan kosong dan mulai memikirkan kata-kata manusia saat kepanikan memenuhi pikirannya. Kita harus menyimpan makanan, badai akan datang. Kelahiran Pedang Iblis bab 877 pemimpin. Nuh hanya membutuhkan satu tangan untuk menghentikan serangan ular itu. Tubuhnya berada di tingkat atas sekarang, yang cocok dengan kekuatan ular. Namun, dia telah menyatu dengan seekor naga, jadi kekuatan fisiknya sedikit di atas lawannya. Tentu saja, Nuh akan menguasainya di medan itu jika ular itu hanya binatang ajaib. Tetap saja, kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang menyadari bahwa mereka menghadapi Bibrida. Juga, Bibrida itu telah menggunakan bahasa tanah fana lainnya, yang tidak meninggalkan banyak keraguan tentang asal-usulnya. Dewa Kekaisaran mungkin telah menempatkan mereka di dalam dimensi terpisah setelah mereka kalah perang. Namun ada kemungkinan lain. Tidak ada pembudidaya di sana yang tahu bagaimana tanah abadi bekerja. Ada kemungkinan besar bahwa Bibrida hidup di alam yang lebih tinggi karena 2 dari 2 tanah fana yang diketahui berhasil melahirkan spesies tersebut. Masuk akal jika makhluk seperti itu tinggal di sana. Namun, Nuh merasa bahwa bahasa mereka bukanlah suatu kebetulan karena mereka baru saja memenangkan perang melawan dunia lain. Itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka menggunakan bahasa yang tidak diketahui. Tetapi Nuh telah menarik kesimpulannya dalam masalah ini karena bukan itu masalahnya. Selain itu, Nuh tidak ingin terlalu memikirkan asal-usul mereka karena dia telah memutuskan untuk menangkap setidaknya satu dari mereka. Keputusannya tidak hanya datang dari informasi yang mungkin mengenai dimensi yang dimiliki makhluk-makhluk itu. Hif membutuhkan aset sebanyak mungkin dan para ahli di peringkat kelima sulit untuk dipersiapkan. Memaksa setidaknya satu dari Bibrida itu untuk bergabung dengan organisasinya hanya akan menguntungkan kekuatannya secara keseluruhan. Nuh menyeringai ketika dia mengarahkan pandangannya pada ular yang panik itu.
Yang benar adalah bahwa dia selalu lebih suka bertarung melawan binatang ajaib karena mereka memungkinkan dia untuk mengekspresikan kekuatan tubuhnya secara maksimal. Dua pasang mata reptil bertukar pandangan panjang sebelum mereka memutuskan untuk memecahkan kebuntuan itu. Nuh menusukkan jarinya ke kulit bersisik di atas mulut ular itu dan mengencangkan cengkeramannya untuk merobek sebagian besar dagingnya. Naluri bertahan hidup ular muncul pada saat itu dan mengaktifkan kemampuan bawaannya untuk menjaga jarak dari manusia yang mengancam itu. Tubuhnya menjadi halus sampai selesai menyatu dengan lingkungan. Ular itu benar-benar menghilang, dan Nuh mendapati dirinya tidak dapat menemukannya lagi. Kesadarannya tidak merasakan apa-apa, dan bahkan luka yang ditimbulkannya tidak meninggalkan jejak apapun. Seolah-olah makhluk dengan panjang lebih dari 50 meter itu telah lenyap seluruhnya tanpa meninggalkan jejak. Seperti yang kupikirkan, Nuh menyimpulkan dalam benaknya ketika dia melihat kemampuan itu untuk kedua kalinya. Mereka berempat adalah ular hantu. Serangkaian informasi muncul di benaknya saat dia meninjau kembali apa yang dia ketahui tentang spesies itu. Fitur utama dari Ghostly Snakes adalah kemampuan mereka untuk menyatu dengan lingkungan dan menekan kehadiran mereka. Dalam keadaan itu, mereka hampir kebal dan dapat melewati materi apapun. Mereka juga tidak akan bisa mempengaruhi masalah yang mereka kompensasikan dengan tubuh mereka yang kuat. Juga, mereka memiliki bakat bumi, yang merupakan fitur yang patut dipertimbangkan karena mereka bukan hanya binatang ajaib. Nuh memperluas kesadarannya hingga batasnya dan membiarkan instingnya berkeliaran bebas di dalam pikirannya. Hanya tubuhnya yang bisa membantunya merasakan kehadiran ular itu begitu ia memasuki keadaan tanpa materi itu. Namun, bahkan ketika dia mempertajam indranya, dia hanya bisa merasakan ketegangan tertentu di udara dan menghubungkannya dengan binatang buas yang sedang mempersiapkan penyergapan. Dia tidak bisa menentukan di mana serangan berikutnya akan tiba, atau kapan. Dia hanya akan bisa merasakannya ketika itu menonaktifkan bentuk imaterialnya. Aku ingin melihat apakah kamu berani datang kalau begitu, seringai Nuh melebar, dan rasa dingin yang tenang menyerbu matanya ketika helaian asap hitam mulai keluar dari tubuhnya. Nuh tidak ingin menakut-nakuti ular itu. Jadi, dia membiarkan asapnya terbang lebih tinggi di langit dan menyebar ke lingkungan. Itu umpan. Dia mencoba menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk membuat ular itu berpikir bahwa asap korosif adalah tindakan pertahanannya. Tentu saja, strategi seperti itu tidak akan berhasil melawan seorang kultivator yang sebenarnya. Itu hanyalah taktik sederhana yang mengeksploitasi naluri binatang ajaib. Bahkan pemangsa puncak akan merasa aneh jika mangsanya terlalu mudah dibunuh. Jadi, Nuh harus menunjukkan bahwa dia siap berjuang untuk hidupnya jika dia ingin lawannya menyerangnya. Ular itu panik dan hanya bisa berpikir untuk menyimpan makanan. Ketika melihat asap korosif keluar dari tubuh Nuh, ia merasakan bahaya yang terpancar. Tetap saja, ia juga merasakan bahwa tubuhnya dapat menahannya cukup lama untuk mereduksi pembudidaya menjadi bubur. Setelah membuat perhitungan naluriah itu, ular itu mendekati Nuh dan melebarkan rahang halusnya untuk mengelilingi sosoknya. Tubuhnya mulai menjadi material pada saat itu, dan dengan cepat menutup mulutnya untuk menghancurkan mangsanya dalam satu serangan. Namun, penglihatan ular itu tiba-tiba menjadi gelap, dan sensasi terbakar memenuhi mulutnya. Ketika cahaya kembali ke dunianya, ular itu bisa melihat bagaimana serangkaian api putih halus membakar kulit bagian dalam mulut dan tenggorokannya. Namun demikian, dia tidak punya waktu untuk fokus pada api itu karena sensasi berbahaya memenuhi pikirannya dan membuatnya melupakan badai. Nuh telah mengaktifkan bentuk iblis lengkap pada saat ular itu berhasil mengalihkan perhatiannya dari mulutnya. 4 lengan tambahan telah diangkat dari tubuhnya untuk memegang 4 salinan pedang iblis. Ular itu merasa perlu untuk lari, tetapi sudah terlambat. Bahkan tidak mengaktifkan kemampuan bawaannya dapat memungkinkannya menghindari serangan itu. Waktu seolah berhenti ketika Nuh menebas, tetapi rasa sakit itu datang jauh lebih cepat dari yang dibayangkan ular itu. Saat berbalik, ia melihat luka dalam yang berasal dari sudut kiri mulutnya dan berakhir di suatu tempat di tengah tubuhnya. Ular itu merasa lega pada awalnya. Tampaknya pembudidaya telah kehilangan semua organ vital. Namun, Nuh melepaskan raungan saat dia mengangkat ke-6 tangannya sekali lagi ke udara dan bersiap untuk meluncurkan bentuk kedua dari seni bela diri cakar naga lagi. Teriakan itu memiliki arti yang sederhana, tetapi kebanggaan yang kuat yang hanya bisa dipancarkan oleh Bibrida di tingkat atas. Teriakan Nuh mencapai jauh di dalam naluri ular, tetapi lingkup mentalnya menerjemahkan raungan itu ke dalam kata-kata manusia. Menyerah atau mati, ular itu hanya bisa menunduk ketakutan pada saat itu. Nalurinya memaksanya untuk mengenali Nuh sebagai pemimpinnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 878 pengajuan. Terimalah, kata Nuh dengan suara binatang ketika dia meletakkan tangannya di atas kepala ular yang tertunduk. Asap hitam yang membuat armor bersisiknya tersebar saat dia mewujudkan bayangannya ke dalam tubuh hibrid. Kegelapannya berupa gerakan pedang kecil yang menyatu dengan bagian vital tertentu dari ular itu.
Mereka mencapai jantungnya, paru-parunya, tulang belakangnya, dan bahkan dantiannya sebelum bergabung dengan organ-organ itu. Itu adalah mantra rantai bayangan yang diperoleh Nuh dari Kekaisaran Sandal sebagai pembayaran atas wawasannya tentang topik bibrida. Tetap saja, mantra itu telah mengalami begitu banyak modifikasi sehingga tidak menyerupai aslinya. Secara umum, individualitas Nuh tidak bermaksud untuk menekan musuh-musuhnya. Dia benar-benar penghancur ketika datang ke pertempuran, dan diagram asli dari mantra rantai bayangan bahkan tidak akan berfungsi ketika bayangannya memicunya. Namun, Nuh tidak mau menyerah pada kemungkinan untuk menangkap keberadaan yang kuat dalam hidup-hidup. Itu bukan hanya masalah memelihara keadaan binatang yang ajaib. Nuh bermaksud menggunakannya untuk menangkap pembudidaya yang kuat yang akan dia gunakan untuk meningkatkan level lingkup mentalnya. Lagi pula, statusnya sebagai hibrid di tingkat atas sudah cukup untuk menekan sebagian besar makhluk. Tetap saja, para pembudidaya jarang mengikuti seseorang dengan sukarela, terutama musuh yang bermaksud membunuh mereka. Oleh karena itu, Nuh telah menerapkan modifikasi substansial pada diagram mantra rantai bayangan untuk memaksanya bekerja. Usahanya tidak sia-sia, tetapi kemampuan barunya melihat beberapa batasan yang diterapkan pada fungsinya. Nuh harus secara pribadi mengalahkan keberadaan yang ingin dia serahkan agar mantra itu bekerja dengan benar. Pusat-pusat kekuatan targetnya secara alami akan melawan pedang kecil itu dan mencegahnya menyatu dengan jaringan mereka. Persyaratan kedua adalah bahwa makhluk yang dikalahkan harus menerima gangguan bentuk energi asing itu dan membiarkan mereka menyegel sebagian dari kekuatan mereka. Itu adalah persyaratan tersulit yang harus dipenuhi ketika berhadapan dengan pembudidaya karena keinginan kuat mereka biasanya tidak memungkinkan mereka untuk tunduk terlalu cepat. Namun, Nuh hanya bisa bekerja dengan apa yang dia miliki, dan dia tidak bisa melawan individualitasnya. Ular itu tidak menderita selama prosedur, tetapi ia merasakan pedang berakar di jaringannya dan memancarkan energi kekerasan. Juga, itu bisa merasakan hubungan yang mereka miliki dengan Nuh, yang membuatnya menganggapnya sebagai pemimpin kelompok daripada seorang sipir. Nuh menyapu ular besar itu dengan energi mentalnya saat dia menyelesaikan mantranya. Dia ingin memastikan tidak ada yang salah selama prosedur karena itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada sesuatu yang begitu kuat. Alasan dibalik kecakapan bertarungnya yang luar biasa adalah tubuhnya. Sejak terobosan di tingkat atas, kekuatan seni bela diri Nuh telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu jauh di atas mantranya dalam hal kekuatan semata, terutama ketika sampai pada bentuk keduanya karena menggunakan semua pusat kekuatan bibrida. Namun, mantranya masih berada di level kultivator peringkat 5 di tahap gas. Kegelapan dan bakatnya membuat mereka cocok dengan para ahli di puncak tahap itu, tetapi itu bukanlah serangan mematikan di mata makhluk di tingkat atas. Bahkan jika Nuh telah lama melewati setengah dari tahap gas, mantranya tidak seefektif yang dia inginkan melawan binatang ajaib di tingkat itu. Namun demikian, mantra rantai bayangan, berganti nama menjadi mantra pedang bayangan setelah modifikasi, masih akan menimbulkan luka parah jika ular itu mencoba mematahkannya dengan paksa. Lagi pula, pedang itu telah menyatu dengan jaringan organ vital. Mereka hampir bisa membunuh makhluk itu jika meledak di tempat itu. Begitu dia memastikan bahwa mantra itu bekerja dengan baik, Nuh menoleh untuk melihat pertempuran rekan-rekannya. Kedua iblis masing-masing mengambil seekor ular sebagai lawan mereka. Mereka adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada anggota lain dari kelompok mereka dan dapat menangani bibrida yang tampaknya tidak dapat menggunakan mantra dalam keadaan panik mereka. June, Fight, dan Daniel malah menghadapi ular terakhir dengan susah payah. Mereka bertiga merasa sulit untuk menimbulkan luka pada makhluk yang kuat itu, tetapi fakta bahwa mereka kalah jumlah dan tidak menggunakan mantra membuatnya menjadi pertarungan yang layak. Kemampuan untuk menjadi tidak penting dari spesies itu cukup mengancam bagi pembudidaya yang tidak memiliki tubuh bibrida. Namun, para iblis berada pada level di mana mantra pertahanan mereka dapat menyamai kekuatan fisik lawan mereka, dan ketiganya dapat menumpuk metode perlindungan mereka untuk mendapatkan hasil yang serupa. Nuh merasa senang ketika dia melihat bahwa tidak satupun dari ular itu yang tampaknya telah memasuki kondisi mental binatang yang dia perhatikan ketika dia melawan Sonic Hawks. Pikiran mereka belum mencapai kesadaran penuh dan masih berjuang untuk memutuskan apakah mereka ingin menjadi binatang buas atau manusia. Itu menempatkan mereka di tempat di mana mereka masih bisa menjadi aset yang berguna untuk HIV. Yang berarti bahwa grup tersebut harus melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk menyerahkan mereka. Pertempuran Dreaming Demon berakhir beberapa menit setelah pertempuran Nuh. Sulit untuk menyerahkan binatang ajaib tanpa kemampuan untuk memerintahkan mereka, tetapi individualitasnya memungkinkan dia untuk mengganggu jalinan dunia. Mempengaruhi makhluk yang lebih lemah darinya nyaris tidak membutuhkan usaha apapun. Ular Dreaming Demon tampak terhipnotis setelah cukup banyak gelombang mentalnya yang meresap ke dalam tubuhnya. Itu bahkan menundukkan kepalanya untuk menjadi tunggangan bagi ahli panggung yang solid. Flying Demon adalah yang berikutnya untuk mengakhiri pertempurannya. Ularnya telah berubah menjadi patung yang terbuat dari es yang ditutupi oleh ratusan bunga putih.
Kedua iblis itu berpikir dengan cara yang sama seperti Nuh. Bibrida itu lebih berguna hidup karena Hiv dapat berinteraksi dengan mereka melalui Nuh. Akan sia-sia untuk membunuh mereka ketika mereka bisa memelihara mereka menjadi aset yang kuat yang akan meningkatkan jumlah petinggi Hiv. Adapun pertarungan ketiganya, pertarungan mereka jelas memakan waktu lebih lama dari yang lain. Fight dan Daniel hanyalah pembudidaya di tahap gas dan tidak memiliki akses ke teknik apapun yang dapat membuat mereka mendekati kekuatan binatang buas di tingkat atas. Serangan mereka hampir tidak bisa meninggalkan bekas putih pada sisik abu-abu lawan mereka. Namun, percikan June mengisi celah yang tersisa dalam tindakan pertahanan, dan kekuatannya dengan cepat mendekati batas tahap gas. Tidak perlu banyak waktu sampai dia bisa melukai makhluk itu. Ular Nuh meskipun mendesis ketakutan setelah pertempuran berlanjut selama setengah jam. Dan Nuh menoleh hanya untuk melihat bahwa bibrida yang diserahkannya bergetar ketika menatap titik tertentu di kejauhan. Nuh memfokuskan mata dan kesadarannya di tempat itu, dan insting bertahan hidupnya muncul ketika dia melihat serangkaian tornado datang ke arah mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 879 menggali. Angin hukum sulit dirasakan. Pembudidaya kesadaran laut peringkat 5 masih terbiasa dengan bentuk energi itu, yang membuat mereka mungkin tidak memperhatikan angin. Selama menjelajah mereka, Nuh membuat yang lain harus mengandalkan mata mereka untuk menemukan angin kencang itu. Itu tidak terlalu praktis karena grup tidak dapat menggunakan alat pemindaian terkuat mereka. Tetap saja, dimensi itu bertujuan untuk meniru tanah abadi menurut hipotesis mereka. Wajar jika makhluk di jajaran heroik tidak cocok untuk lingkungan itu. Nuh menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dari jalur tornado tepat waktu begitu dia melihat mereka. Badai kolosal itu melaju begitu cepat sehingga akan memperbaiki daerah itu dalam waktu lebih dari 1 menit. Menyelam di bawah tanah, teriak Nuh, dan kata-katanya bercampur dengan geraman yang secara tersembunyi dia keluarkan pada saat bahaya itu. Badai, June, Fight, dan Daniel tidak mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran karena Ghostly Snake terlalu berbahaya bagi mereka. Namun, makhluk itu menyerang raungan Nuh dan muncul di samping rekannya yang tersegel untuk membidik badai. Pada saat itu, ketiganya dapat bergabung dengan para iblis dalam tatapan kagum mereka terhadap bencana yang akan segera terjadi. Sisi pertempuran itu telah menghilang sehingga semua orang menyadari badai yang datang. Tidak ada kegunaan bertarung ketika mereka akan mati jika mereka tidak segera menemukan perlindungan. Sekarang, raungan Nuh mengiringi kata-katanya saat dia meninju tanah dan mulai menggali terowongan secepat mungkin. Ular yang tertahan oleh mantranya berjuang sewaktu-waktu sebelum memutuskan untuk mengikutinya, memperbesar jalur yang telah dia buat dalam prosesnya. Bibrida lain di sebelahnya ragu-ragu. Itu tidak berada di bawah kendali para pembudidaya, tetapi pikirannya berantakan, dan hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi itu. Langit hampir merupakan area terlarang bagi makhluk dengan lingkungan mental, dan badainya terlalu tinggi. Tidak ada kemungkinan itu bisa mencapai ketinggian yang aman pada waktunya. Hal yang sama berlaku untuk arah lain. Tornado lebih cepat daripada makhluk lain di peringkat kelima, jadi mustahil untuk melarikan diri dari area kehancuran mereka. Hanya dunia bawah tanah yang bisa menawarkan keamanan, tetapi masih butuh waktu untuk mencapai kedalaman yang diperlukan untuk menghindari malapetaka itu sama sekali. Ular itu mengurangi peluangnya untuk bertahan hidup setiap detik. Nalurinya akhirnya memaksanya untuk mengikuti Nuh dan ular lainnya di dalam terowongan. Dalam benaknya, fakta bahwa mereka adalah musuh beberapa detik yang lalu telah kehilangan arti penting di depan kematian. June, Fight, dan Daniel tidak mencapai terowongan Nuh tetapi mulai menggunakan mantra mereka untuk menggali medan. Saat mereka terus menggali, kerja tim mereka meningkat, dan mereka bahkan mencapai kecepatan yang mirip dengan Nuh. Iblis juga tidak memiliki masalah pada aspek penggalian, dan mereka bahkan memiliki ular yang dikirim membantu mereka dalam prosesnya. Satu-satunya masalah adalah mereka harus meninggalkan bibrida beku itu. Ular beku itu masih hidup. Itu tidak bisa memasuki cincin luar angkasa. Juga, itu dalam pose melingkar, yang berarti bahwa Flying Demon perlu memperbesar lubang beberapa puluh meter jika dia ingin membawanya bersamanya. Nuh telah menyerah untuk meninju medan biru di beberapa titik dan langsung menyundul tanah untuk meningkatkan kecepatan penggaliannya. Kedua ular memperbesar terowongan yang telah dia buat saat mereka mengikuti di belakangnya. Tidak ada tujuan atau daerah yang aman dalam pikirannya. Nuh hanya tahu bahwa dia harus pergi sedalam mungkin sebelum badai menyelimuti wilayah itu. Tornado akhirnya mencapai area itu, dan keseluruhan dunia bawah tanah mulai bergetar saat mereka melepaskan kekuatan penghancurnya ke lingkungan. Materi dunia akan langsung hancur ketika bersentuhan dengan hukum yang kacau dan padat yang dibawa oleh angin liar itu. Hukum di dalamnya kemudian akan menjadi bagian dari tornado dan membuatnya semakin tebal. Nuh melihat tanah di sekitarnya bergetar dan retak di bawah pengaruh badai, tetapi dia terus menggali sambil menunggu bencana berakhir. Getaran hanya berlangsung selama beberapa detik. Tornado itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa saat untuk melintasi keseluruhan wilayah.
Nuh berhenti ketika dia merasakan bahwa daerah itu sekarang stabil, dan kesadarannya meluas untuk mencari pembudidaya lain di kelompoknya. Gelombang mentalnya dengan cepat menemukan iblis dan ketiganya yang aman di terowongan mereka. Mari kita tunggu 2 bagian dupa hanya untuk memastikan, kata iblis mimpi melalui kesadarannya ketika dia merasakan gelombang mental dari rekan-rekannya berinteraksi dengannya. Kurangnya getaran merupakan indikator yang dapat diandalkan bahwa badai telah berlalu. Tetap saja, dimensi itu mencoba meniru tanah abadi. Terlalu banyak yang tidak mereka ketahui, jadi lebih baik bermain aman. Kelompok itu muncul kembali setelah 2 menit dan menatap kehancuran yang disebabkan oleh tornado. Dataran sekarang berantakan penuh dengan retakan dan batu-batu besar yang tidak rata, dan tidak ada jejak ular beku dimanapun. Bahkan tidak ada satupun pecahan es di sana. Tumbuhan juga telah menghilang, dan satu-satunya yang selamat adalah sungai biru di kejauhan. Nuh dan yang lainnya menjadi tertarik pada sungai ketika mereka melihat bahwa itu masih dalam keadaan sebelumnya. Tapi mereka harus menyelesaikan masalah penting sebelum dapat melanjutkan penjelajahan. Dari 3 ular yang masih hidup, mereka telah mengirimkan 2 di antaranya, tetapi yang terakhir telah kembali ke bentuk non-materinya selama perjalanan kembali ke permukaan. Nuh tahu bahwa itu masih ada di daerah itu karena dia bisa merasakan suasana tegang yang diciptakannya. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat itu dalam bentuk itu. Kamu, kata Nuh sambil menoleh ke hibrid yang diserahkannya. Katakan untuk keluar dan menyerah jika itu peduli dengan hidupmu. Kata-kata Nuh sebagian besar merupakan daya tarik bagi sisi manusia dari makhluk-makhluk itu, tetapi itu juga merupakan ancaman keras yang tidak ragu-ragu dia sampaikan. Lagi pula, makhluk-makhluk itu memiliki insting kuat yang mengatur semua tindakan mereka, jadi lebih baik memicu respons emosional dengan menggunakan salah satu rekannya. Ular yang diikat oleh mantra pedang bayangan menunjukkan beberapa tanda perjuangan, tapi tetap saja mendesis. Bibrida yang tersisa tidak menjawab, dan ketegangan yang ditimbulkannya menghilang dalam hitungan detik. Nalurinya telah menguasai pikirannya saat itu dan memaksanya meninggalkan teman-temannya untuk menjaga kebebasannya. Seekor binatang buas tidak akan pernah menyerah dari posisi aman. Rencana Nuh tidak mungkin berhasil sejak awal. Kelahiran pedang iblis bab 880 badai pusat. Jadi, kata Nuh kepada 2 ular yang diserahkan dengan kata-kata campur geraman. Siapa kamu? Bagaimana kamu mencapai tempat ini? Apa yang kamu ketahui tentang itu? Kelompok itu untuk sementara berhenti di kristal yang terbuang. Dan Nuh sedang menginterogasi Bibrida karena ada kemungkinan lebih tinggi bahwa harga dirinya akan memaksa mereka untuk menggunakan sisi manusia mereka. Ular di bawah kendali Dreaming Demon tampak linglung, dan tidak menjawab, tetapi makhluk lain menyadari situasinya dan menundukkan kepalanya sebelum berbicara. Kami adalah anggota Philot Bloodline. Kami telah melarikan diri dari wilayah kami setelah pembangkitan tenaga listrik menjadi gila, dan seorang kultivator yang kuat menangkap kami setelah Anda mengalahkan dunia kami. Ketika kami mencapai dunia ini, keberadaan yang perkasa mempelajari kami selama beberapa minggu sebelum melempar kita di sini. Kita terjebak di tempat ini sejak saat itu. Ular itu akan mendesis saat menceritakan kisahnya, tetapi Nuh tidak mempermasalahkannya. Tangisan itu benar-benar memiliki wawasan tentang kondisi mentalnya, yang membantunya memahami apakah itu jujur. Namun, hanya ada ketidakberdayaan dalam nadanya. Ular itu merasa benar-benar kalah setelah kejadian baru-baru ini, dan dia hanya ingin menuruti permintaan Nuh. Namaku Joel, dan dia adalah Rafaele, ular itu melanjutkan. Kami telah belajar banyak tentang tempat ini, tetapi ada banyak detail yang luput dari pikiranku karena aku tidak sadar sepanjang waktu. Kamu mengerti bagian itu kan? Noah tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mendesak Joel untuk melanjutkan penjelasannya. Aku ingin semua yang bisa kamu ingat. Joel mulai menggambarkan wilayah yang telah dia jelajahi pada tahun-tahun itu, bahkan mencantumkan spesies yang memenuhi masing-masing wilayah tersebut. Potongan-potongan informasi mengenai calon mangsanya sangat tepat, dan Nuh tidak merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, Joel adalah Bibrida. Seluruh tubuh dan pikirannya bekerja sama dengan satu-satunya tujuan mencari makanan. Masuk akal jika dia telah mengumpulkan begitu banyak data dalam aspek itu. Ia bahkan memaparkan intensitas angin di setiap daerah. Pemahamannya tentang masalah ini sangat dalam karena energi mentalnya selalu berada di dunia hukum. Itu berarti bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari memasuki angin, tetapi itu juga memungkinkan dia untuk merasakannya ketika mereka terlalu dekat dengan posisinya. Kami tidak tahu bagaimana mendeteksi badai sebelum terlambat, kata Joel ketika topik itu sampai ke titik itu. Kami baru beradaptasi dengan lingkungan ini setelah serangkaian kekalahan. Dulu kami bertujuh, tapi kekuatan kami tidak berarti banyak di dunia ini. Desisan Joel membawa kesedihan dan frustrasi, tapi itu jujur. Bibrida itu melakukan yang terbaik untuk memberitahu kelompok pembudidaya. Apakah ada pola untuk bencana ini? Tanya Nuh. Masih ada sesuatu yang dia tidak mengerti tentang perilaku mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka ingin menyimpan makanan, tetapi pada akhirnya badai hanya berlangsung beberapa detik.
Badai pusat melepaskan tornado cukup sering selama bulan-bulan tertentu, jelas Joel. Akan ada yang lain di hari-hari berikutnya, dan kita tidak cukup stabil untuk berburu dalam periode ini. Kita mungkin kehilangan diri kita sendiri dan tidak menyadari datangnya undang-undang kekerasan itu pada waktunya dalam kasus itu. Masalahnya terhubung dengan naluri mereka. Mereka bisa kehilangan nyawa jika menghabiskan waktu berburu di permukaan. Ada kemungkinan badai menyelimuti mereka mengapa mereka sibuk memakan mangsanya. Jadi, mereka memilih untuk menghabiskan seluruh bulan itu di bawah tanah, memakan apa yang mereka kumpulkan sebelum datangnya krisis. Nuh merasa aneh bahwa bibrida seperti mereka dapat tampil dengan jadwal yang begitu ketat saat mereka tinggal di lingkungan liar. Naluri mereka biasanya akan mengambil kendali penuh sampai mereka mencapai kesadaran penuh akan binatang ajaib. Mungkin itu langit, pikir Nuh ketika dia menatap ke atasnya sambil mengalihkan perhatiannya pada penjelasan Joel. Cahaya putih ini memaksa pikiran mereka untuk tumbuh lebih kuat, yang mendorong mereka menjauh dari keadaan binatang buas sepenuhnya. Apa badai pusat ini? Nuh bertanya karena detail itu membuatnya tertarik. Seharusnya itu penyebab badai ini, jawab Joel. Saya tidak tinggal terlalu lama untuk mengamatinya, tetapi saya berbicara tentang bencana besar yang membocorkan yang lebih kecil ke seluruh dunia. Saya percaya ini adalah beberapa tindakan pertahanan, dan tornado hanyalah kekurangannya. Penduduk asli tanah fana lainnya tidak tahu banyak tentang bidang prasasti, jadi Nuh tidak terlalu mementingkan evaluasinya. However, dia masih tertarik pada pusat badai dan ingin melihatnya karena tampaknya itu adalah tempat yang sempurna untuk membangun pusat dimensi yang terpisah. Jika ada sesuatu yang berharga yang ditinggalkan oleh Dewa Kekaisaran, itu pasti berada di wilayah yang paling dilindungi. Tentu saja, Noah dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal di bawah tanah sampai bulan itu berakhir. Gempa bumi mengiringi hari-hari sunyi itu, dan lingkungan telah berubah sekali lagi saat krisis berakhir. Hanya sungai yang selamat dari tornado, tetapi kelompok itu dengan cepat menemukan alasannya. Air biru sungai memiliki kain yang sama dengan angin. Itu berisi hukum yang sangat padat sehingga berbentuk cair. Penemuan itu menyadarkan mereka bagaimana perjuangan untuk meningkatkan kekuatan mereka tampak tidak penting ketika yang ilahi terlibat. Air membawa begitu banyak hukum sehingga bahkan Dreaming Demon tidak merasa percaya diri untuk membenamkan dirinya di dalamnya. Pencerahan yang akan dia terima jauh di atas apa yang bisa ditanggung oleh pikirannya. Sungai itu adalah sumber daya yang hanya bisa digunakan oleh pembudidaya di peringkat ke-6 atau lebih. Namun demikian, kelompok itu tidak terlalu banyak berlama-lama di dekat sungai. Itu tidak berguna bagi mereka, dan mereka memiliki target yang berbeda pula. Mereka maju ke arah badai pusat, dan kedua ular itu mengikuti. Bagaimanapun, mereka adalah binatang buas di tingkat atas, yang menjadikan mereka perlindungan sempurna terhadap serangan kuat. Butuh waktu beberapa bulan, tetapi mereka akhirnya mencapai lokasi yang disebutkan oleh Joel. Tetap saja, apa yang mereka lihat menegaskan bahwa level mereka tidak cukup tinggi untuk berkembang di dimensi itu. Mereka telah bergerak menuju area pusat pada periode terakhir, tetapi tembok tinggi yang terbuat dari angin kencang membentuk penghalang yang menghentikan siapapun untuk melangkah lebih jauh. Tembok itu membentang beberapa kilometer, dan melengkung ketika mencapai batas area pusat. Seolah-olah itu melindungi wilayah-wilayah itu seperti yang dilakukan formasi pertahanan. Namun, tidak ada garis yang bersinar di tanah, dan kelompok itu nyaris tidak merasakan apapun dengan kesadaran mereka. Badai besar adalah ancaman tak terlihat menurut pikiran mereka. Untuk berpikir bahwa itu semua adalah hukum yang kacau, pikir Nuh ketika dia menatap pemandangan dan mencoba menemukan cara untuk menembus penyumbatan itu.